Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan full soal prediksi TPS kuantitatif persiapan UTBK 2020. Tentunya 20 soal teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya. Jika tidak pun tidak apa-apa, tapi kalau teman-teman merupakan pejuang UTBK, saya sarankan untuk subscribe channel ini karena tiap harinya akan ada video tentang TPS kuantitatif. Oke, langsung ke nomor 1 teman-teman. Jika X per Y ditambah Y per X sama dengan 4, dan maka nilai dari X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 adalah berapa? Di sini jawabannya A, teman-teman. Kita cek ini dan apa ya? Apakah ada soal lain gitu kan? Nah, coba kita kerjain dulu nih. Di sini kita ada soalnya X per Y ditambah Y per X itu sama dengan 4. Coba kita kali silang ya. Berarti kan di bawahnya X kali Y, kemudian di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya nggak? Sama dengan 4. Coba kali silang lagi, berarti kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4XY. Nah, karena ditanyakannya pangkat 4, ya udah kedua ruas kita kuadratin nih. Boleh dong, karena kan kedua ruas. Berarti ini kan jadi X pangkat 4, ya nggak? Ditambah Y pangkat 4, kemudian ini kali ini kan, ditambah 2 kali X kuadrat, Y kuadrat. Sama dengan berapa nih? 4 kuadrat itu 16 ya. 16 XY dikuadratkan. Nah, berarti didapat nih X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4 itu sama dengan berapa? 16 XY kuadrat kita kurangi dengan 2 kali. Ini juga bisa ditulis XY dikuadratkan kan? Nah, ini juga dalam kurung ya. Nah, berarti didapat nih X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 16 kurang 2 kan 14. 14 XY dikuadratkan. Benar ya, jawabannya adalah A. Lanjut. Jika X dan Y keduanya adalah positif, dan jika X per Y itu 7 per 2, berapa kali lebih besar X dari Y? Coba gimana nih maksudnya? Berarti dia mencari berapa kali besar X dari Y. Jadi besar X itu berapa kali dari Y sih? Nah, coba yang pertama itu ada 2X plus Y sama dengan 8. Kemudian yang keduanya X sama dengan 1. Di sini teman-teman, triknya untuk menjawab soal seperti ini udah saya jelasin di video sebelumnya. Saya beritahu lagi, kalau misalnya nih, yang pernyataan 1 itu benar, kita anggap benar gitu kan, udah yakin nih. Nah, berarti kita perhatikan saja yang A dan D itu. Kalau pernyataan 1 udah salah atau ragu, nah berarti coret A dan D gitu. Gitu aja teman-teman. Coba lihat, nomor 1 itu kan dia 2X plus Y sama dengan 8. Sedangkan soalnya itu X per Y sama dengan 7 per 2. Coba kalau misalkan kita kali silang dapat nih 2X sama dengan ya, 2X sama dengan 7Y. Nah, karena di sini ada 2X kan. Nah, ini pernyataan 1 ya, kita tulis aja. 2X-nya itu 7Y. Ya udah kita tulis 7Y tambah Y sama dengan 8. Jadi 8Y sama dengan 8, maka Y-nya sama dengan 1. Nah, kalau Y-nya 1, berapa nih X-nya? Coba berapa? Ya udah kita substitusi aja kan ke sini misalnya kan. Jadi 2X sama dengan 7 kali 1 kan. Jadi X sama dengan 7 per 2. 7 per 2 itu ya udah 7 per 2 aja kan. Nah, dapat nih si X itu 7 per 2 dan Y itu 1. Jadi bisa kita tulis kalau misalnya dia maunya X per Y, ya X-nya apa? 7 per 2
Y-nya 1. Maka dapat X-nya itu sama dengan 7/2Y gitu kan. Nah, artinya kan di sini berapa kali lebih besar X dari Y? Berarti si X ini 7/2 kali Y-nya gitu. Jadi sebenarnya pernyataan satu aja cukup nih. Berarti kan kita coret nih yang B, C, E, ya nggak sesuai ini kan? Kalau dia benar, fokus ke A dan D doang. Nah, yang kedua coba kita lihat. Yang kedua itu apa? X-nya sama dengan 1. Coba kalau X-nya sama dengan 1, masukin sini kan? Nah, berarti dapat tuh Y-nya berapa? Y-nya itu sama dengan berapa? 2/7 ya. 2/7. Nah, kalau Y-nya 2/7 sama kayak tadi, dia mintanya kan X per Y ya. X sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan berapa? 2/7. Maka didapat X itu sama dengan 7/2 juga kan? 7/2Y. Nah, berarti di sini ada nih X-nya itu 7/2 kali besar Y gitu. Sama ya? Berarti yang 2 juga benar nih, sendiri juga udah bisa gitu kan. Jadi yang benar ini jawabannya D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Jadi masing-masing dia cukup. Kalau yang A itu pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 tidak cukup. Jadi hanya pernyataan 1 saja karena dia dua-duanya dan juga bisa independen, berarti jawabannya adalah D. Nomor 3, soal kayak gini lagi. Jika X dan Y bilangan positif dan bulat, oke. Apakah Y adalah bilangan ganjil? Nah, coba lihat. Kalau misalkan yang nomor 1 ini kan X adalah bilangan ganjil nih. Kalau X-nya ganjil, apakah kita bisa menyebut Y bilangan ganjil? Coba gimana? Ini masih tanda tanya ya. Kenapa? Ya dia hanya X-nya aja ganjil gitu. Berarti Y-nya bilangan ganjil ya kita nggak tahu gitu kan. Ini hanya pemberitahuannya hanya X doang gitu. Nah, berarti kan nomor 1 ini salah gitu kan maksudnya kan. Nah, berarti kalau salah ya yang A dan yang D kita coret kan gitu. Eliminasi aja. Berarti kita ke pernyataan 2. Itu adalah X kali Y itu bilangan ganjil. Jadi X kali Y bilangan ganjil. Coba gimana nih maksudnya? Kalau X kali Y bilangan ganjil, X kali Y itu sama dengan ganjil, maka dia kan nanya, Y adalah bilangan ganjil. Bener nggak sih Y itu ganjil? Coba. Misalnya ini ganjil. Ganjil kali ganjil. Apa? Misalnya 3 deh. Kan bilangan positif bulat ya. 3 kali 1 kan 3. Ini juga ganjil. Coba 3 kali 5, 15 kan. 1 kali 7, 7. Nah, ini juga bilangan ganjil. Nah, otomatis kita tahu nih bahwa kalau ganjil dikali ganjil itu ya pasti hasilnya ganjil gitu. Coba kalau X-nya genap gitu kan. Genap kali ganjil itu apa? Coba. Genap misalnya kan 2. 2 kali 3 itu kan 6. Misal lagi 4 kali 1 itu kan 4. Nah, ini kan genap. Ini enggak ganjil kan? Tidak sama dengan ganjil. Nah, berarti kita dapat kesimpulan nih. Y bisa dikatakan ganjil kalau si X-nya ini adalah ganjil juga, teman-teman. Karena kan dia harus jawabannya ganjil. Nah, coba di pernyataan 2 ini ada nggak X itu harus ganjil? Kagak ada kan? Nah, berarti nomor 2 juga ya salah, teman-teman. Nomor 1 salah. Nah, tapi lihat kalau misalnya digabung, X adalah bilangan ganjil. Nah, cocok kan dengan ini? Nah, berarti ini tuh harusnya bukan B jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Kayak gitu ya, berarti jawabannya C.
Lanjut nomor 4. Jika Y sebagai berikut, maka jika meningkatkan nilai Y sebesar 2 lebihnya, maka akan meningkatkan X sebesar berapa? Nah, idenya kayak gimana nih teman-teman? Ada yang bisa nggak? Ini mudah ya. Ini mudah ya, coba. Dia kan nyari X. Coba kita X sama dengankan dulu ya. Jadi kan di sini Y sama dengan X tambah 5 per 2, maka kan di sini 2Y ya. Jadi bisa langsung nih. 2Y, 5-nya kan jadi min 5 sama dengan X. Ya nggak? Nah, kalau udah kayak gini, coba lihat katanya yaitu nilai Y sebesar 2 lebihnya. Meningkatkan yaitu sebesar 2 lebihnya. Berarti kan bisa kita tulis Y tambah 2 kan. Y tambah 2 itu sama dengan X ditambah 5 per 2. Coba kita kali silang. Kayak tadi kan. Berarti kan 2Y ditambah 4. Kemudian 5-nya jadi min 5 kan. Sama dengan X. Nah, bagaimana nih cara kita bandinginnya? Ini kan X sama dengan, kita tulis deh. X sama dengan 2Y min 5, ya nggak? Nah, ini gimana? Coba, di sini kan bisa kita tulis si 2Y min 5 dalam kurung deh. Ditambah 4 sama dengan X. Maka X itu sama dengan 2Y min 5 ditambah 4, ya nggak? Di sini juga udah kelihatan sih. X yang pertama adalah 2Y min 5. X yang kedua 2Y min 5 plus 4. Jadi dia naiknya adalah 4. Mudah ya. Nomor 5. Diberikan data sebagai berikut. X adalah bilangan bulat. Apakah median dari data set 1 sama dengan nilai median pada set 2? Ini ya yang ditanyakan. Nomor 1, dia itu X-nya di antara 10 dan 8. Coba, karena X bilangan bulat, ya mau nggak mau X ini adalah 9. Nah, kalau X 9, coba mediannya sama nggak? Yang set 1 deh. Set 1 berapa nih? Kalau median kan data tengah ya. Nilai tengah tuh, nilai tengah. Nilai tengah setelah diurutkan ya. Berarti kan di sini 28, 10, 13. 28, 10, 13. Nilai tengahnya kan ini. Jadi kan kita jumlahkan bagi 2. Median 8 tambah 10 bagi 2 berapa? 4 tambah 5, 9. Nah, berarti kalau set 2-nya, set 2 itu kan ini 9 nih. 2, 3, 9, coba kita tulis. 2, 3, 9, 11, 13. Ini udah tahu ya, nilai tengahnya 9. Nah, berarti median set 2 itu 9. Dan nyatanya ini adalah sama, teman-teman. Otomatis, yang satu aja udah cukup gitu. Tadi clue-nya, kalau yang satu aja benar atau udah cukup, kita coret B, C, E gitu, teman-teman. Nah, lihat yang kedua. Jumlah dari data set 2 adalah 38. Coba, bener nggak? Set 2 jumlahnya 38. Kita jumlahin aja kan? Boleh ini kan? Coba yang ini aja nih, udah diurutin. 2 tambah 3 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Ini jumlah ya. Berarti di sini itu yang kedua. Jumlahnya itu adalah berapa? 38. Coba. Ini aja 5. 5 tambah 9 berapa? Oh, atau gini aja. 5 tambah 9 tambah 11, 20 tambah 13. Dengan 38. Coba lagi. 25. 25 tambah 13 berapa? 38 nggak? Berarti 38 ya. 38 sama dengan 38. Berarti gimana nih? Otomatis ya nomor 2 juga kan
ya cukup gitu untuk menjawab, tidak perlu bantuan nomor 1. Otomatis jawabannya D, teman-teman. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 2 juga cukup. Jadi masing-masing ya. Kalau masing-masing dia cukup, jawabannya D gitu. Oke, nomor 6. Jika rata-rata usia dari 3 orang, yakni 21 tahun, apakah usia yang termuda, yakni 13 tahun? Coba, dia nanyanya usia termuda 13 tahun. Sedangkan di sini usia tertua adalah 25. Satu orang diketahui berumur 24. Nah, coba kita ngambil idenya dari mana? Tentu yang diketahui dong. Jika rata-rata usia dari 3 orang, 21, coba maksudnya gimana? Ya udah rata-rata misalnya X, Y, Z gitu kan. X ditambah Y ditambah Z, karena ini adalah rata-rata ya kita bagi 3 dong. Sama dengan 21. Kali silang. X tambah Y tambah Z sama dengan berapa? 63. Coba yang pertama. Usia tertua adalah 25. Misalnya Z kan yang tertuanya. Berarti kan X tambah Y tambah Z-nya adalah 25. Sama dengan 63. Maka X tambah Y itu berapa? 38. Oke, 38 nih. Jadi, bener nggak kita bisa tahu usia termudanya 13? X-nya 13 gitu. Nggak bisa ya. Karena di sini masih ada Y. Otomatis satu saja tidak cukup. Berarti kalau satu saja tidak cukup, coret A sama coret D. Wah, ini kok nggak ada D ya? Kita coret D deh. Yang E juga nggak ada. Nggak apa-apa nih, karena jawabannya adalah C, teman-teman. Coba lihat di sini yang nomor 2. Nomor 2 itu satu orang diketahui berumur 24. Satu orang ya siapa aja kan kita nggak tahu. Misalnya yang X, yang Y, yang Z. Karena dia nanyanya yang muda, berarti kan kita antara Y sama Z. Coba yang Y aja ya. X ditambah, berapa tuh Y-nya? 24 ya. Ditambah Z sama dengan 63. Maka X tambah Z-nya berapa? 63 kurang 24 itu adalah berapa coba teman-teman? 39 teman-teman. Nah, berarti kalau X tambah Z-nya 39, apakah kita tahu X-nya adalah 13? Sama nggak tahu kan? Nah, kalau yang nomor 2 juga tidak cukup untuk menjawab, jadi coba kita gabung kan? Nah, kita gabung aja teman-teman. Karena di sini yang usia tertuanya 25, coba masukin. X ditambah yang tadi ya, yang ini dulu deh. Satu orang diketahui 24, tambah 24, ditambah yang tertua 25, sama dengan 63. Jadi dapat nih, X-nya berapa? 24 tambah 25 itu berapa? 49 ya. 49. Berarti 63 dikurang 49 berapa tuh? Apakah 13? 14 ternyata teman-teman. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa digabung juga dia tidak bisa gitu kan. Nah, berarti jawabannya bukan C ya teman-teman. Jawabannya adalah E. Kenapa E? E itu kan dua pernyataan ini tidak cukup untuk menjawab soal gitu ya. Ini salah lagi nih. Jadi ada dua yang salah. Jawabannya E teman-teman. Lanjut nomor 7. Berapakah nilai dari N? 1 kayak gini, 2 kayak gini. Coba jawabannya ini B. Coba apa benar? Coba ini udah ketebak sih. Yang pertama itu 3N tambah 2M sama dengan 18. Apakah kita dapat nilai N? Coba 3N sama dengan 18 min 2M. N sama dengan 18 min 2M per 3. Nah, kita nggak tahu nih nilai M-nya berapa. Jadi, ya nggak bisa menjawab nomor 1. Otomatis kita hilangkan A dan D gitu ya. Nomor 2. Udah ketebak nih. 2N kali M sama dengan 2 kali 4M. Jadi 2N sama dengan M-nya kan ke bawah nih. Kali 4M per M. Coret-coret.
2 juga coret, dapat N-nya sama dengan 4. Oke, teman-teman. Jadi, jawabannya B ya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab soal, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jawabannya adalah B. 8. Maskulin ialah seorang pengangguran. Maskulin telah apply lamaran ke 3 perusahaan besar transportasi online, yakni Gojek, Grab, dan Uber. Kebetulan maskulin mendapat kabar akan diinterview di ketiga perusahaan tersebut. Jika setiap perusahaan memiliki probability untuk menerima karyawannya sebanyak 50%, maka berapakah probability dari maskulin mendapatkan tawaran dari ketiga perusahaan tersebut? Nah, ini mudah ya teman-teman. Kelihatannya aja sulit nih, soalnya panjang. Sebenarnya kan dia peluangnya itu kan ya ketiganya kan, dari ketiganya kan 50% semua dong. Ya udah kita kaliin aja kan, 50% kali 50% kan, dan ya kali 50% juga kan. Coba 50% itu apa? Setengah kan? Setengah kali setengah kali setengah. Berarti di sini 1/8. Nah, peluangnya adalah 1/8 karena diminta persennya, tinggal kali 100%. 100 bagi 8, 12,5 ya. Berarti jawabannya adalah B. Benar ya. Oke, nomor 9. Jika AB sama dengan N, B tambah CX, dan N tidak sama dengan 0, maka manakah di bawah ini yang ekuivalen dengan nilai N? Jawabannya C. Coba gimana? Oke, di sini kita tulis AB sama dengan N, B tambah C sama dengan X. Teman-teman mudah ya, kita lihat nih jawabannya AXC. AXC semua kan? Ya udah, gimana caranya kita dapat AX sama C kan? Ini C, ini X, ini B. Oh, berarti B-nya nih. Di sini B itu sama dengan X min C, ya nggak? C-nya pindah ruas. Nah, dapat B-nya itu X min C. Substitusi aja ke sini kan. Jadi A itu sama dengan, atau A itu kali B-nya X min C sama dengan N. Dia nanya N kan. Jadi N sama dengan kali ke dalam AX min AC. Oke, bener ya, C jawabannya. Lanjut. Jika Z seperti ini dan Y seperti itu dengan P Q positif, maka pernyataan yang benar di bawah ini adalah, jawabannya C. Coba gimana nih? Ini sifat perpangkatan ya, mudah teman-teman. Yang Z dulu deh, kita tulis soalnya biar nggak bingung. 5 pangkat min P dikalikan dengan 5 Q tambah 1 kali P. Coba satu-satu, Z-nya berapa nih? Oke, ini 5 pangkat min P tetap. Ini berapa? Karena pangkat dipangkatin lagi ya dikali dong. 5 P kali Q. P Q. P kali 1 P dong. Nah, berarti gimana nih? Coba bisa nggak digabung? Bisa dong. Karena di sini sifat perkalian pangkat dan ininya sama, ya jumlahkan dong. Jadi 5 P Q ditambah P min Q 0 kan. Berarti udah 5 pangkat P Q doang. Gitu ya. Coba yang Y, yaitu gimana nih, kita tulis lagi deh. 5 pangkat P tambah Q dikuadratkan per 5 pangkat P kuadrat ya. Ingat nih, itu P kuadrat. Kita kali dengan 5 min Q kuadrat. Nah, ini gimana? Mudah juga ya. Karena ini kan bukan 5 pangkat P Q dipangkatkan 2 kan? Enggak, ini itu pangkatnya yang di sini doang nih. Hati-hati teman-teman. Bedain dengan yang ini kan. Nah, beda. Coba kalau teman-teman bingung gini nih. Ini kan 5 pangkat kotak dipangkatkan segitiga kan, kalau yang ini nih. Tapi kalau yang ini 5 pangkat kotak pangkat segitiga gitu. Jadi pangkatnya cuma ini doang. Berarti kita
pangkatkan nih yang ini kan, kuadratkan. Jadi 5 pangkat berapa nih? P kuadrat tambah Q kuadrat tambah 2PQ, ya enggak? Kemudian kita bagi dengan 5P kuadrat dikali berapa nih? 5 min Q kuadrat. 5P kuadrat ini kita ke ataskan jadi negatif ya. 5 P kuadrat ditambah Q kuadrat ditambah 2PQ dikali 5 pangkat negatif Q kuadrat kali 5 pangkat negatif P kuadrat. Ini bisa dicoret teman-teman. Karena kan ini kita jumlah ini. Perkalian pangkat. Berarti ini bisa coret dengan ini. Ini juga bisa coret dengan ini. Sisanya adalah 5 pangkat 2PQ. Nah, gimana nih? Udah bisa kelihatan? Nah, kalau belum kelihatan, kita lihat. Kita sama dengankannya di sini deh. Karena ini kan perkalian. Perkalian kan bisa jadi pangkat dong. 5 pangkat PQ kita kuadratkan, ya enggak? Nah, udah jelas nih teman-teman. Karena di sini Z itu 5 pangkat PQ doang dan Q atau Y itu adalah 5 pangkat PQ dikuadratkan lagi, otomatis Z lebih kecil ya. Z lebih kecil daripada Y. Oke, kita ke nomor 11. Berapakah nilai dari sudut X dikurangi A dikurangi B dari gambar di samping? Oke teman-teman, jawabannya adalah 0 ya. Lucu banget nih jawabannya 0. Nah, tapi gimana nih caranya gitu kan? Nah, teman-teman jangan bingung. Pokoknya ini konsep waktu SMP kelas 7 tentang sudut ya. Kita tahu semua. Coba di sini tuh yang diketahui hanya sudut ini nih 115 derajat. Terus gimana nih caranya? Oke, kita satu-satu. Kita bisa dapat S, bisa dapat D gitu kan, nanti dapat X. Tapi kita coba cari S dulu nih. S sama 115 itu hubungannya apa? Sudut berpelurus. Kalau sudut berpelurus, jumlahnya itu harus 180 ya. Jadi didapat nih S ditambah 115 derajat itu sama dengan 180. Maka sudut S itu berapa? 180 kurang 115, 65 ya. Didapat S-nya itu 65 derajat. Kalau S ini 65 derajat, coba kita tahu nih, jumlah sudut dalam suatu segitiga itu berapa jumlahnya? Kalau dijumlahkan kan 180 ya. Nah, maka didapat nih P atau S dulu deh. S ditambah P ditambah. Coba. Ini apa? Karena di sini nggak ada ya. Karena di sini kita nggak tahu nih ini sudut apa sih. Misalnya B. B udah ada. Misalnya Y. Nah, tapi kita tahu sudut ini itu kan bisa 180 dikurangi A dong. Biar jadi ada A-nya gitu kan, karena di sini ada A gitu. Berarti bisa kita tulis 180 min A, karena kan dia sudut berpelurus juga kan. Nah, itu akan sama dengan berapa? 180. Ini bisa dicoret kan sebenarnya kan. Nah, berarti S-nya itu 65 ditambah P min A sama dengan 0. Maka P min A itu sama dengan 65 atau negatif ya. Nah, kita tahu si P dengan B ini kan hubungannya saling tolak belakang. Kalau tolak belakang itu kan sama, B sama dengan P. Karena di sini A min B, ya udah P-nya kita curiga B. Kita ubah jadi B min A sama dengan negatif 65. Dia itu A min B. Ya udah, kita kali negatif 1 aja kan, kedua ruas. Jadi A min B sama dengan 65. Dapat nih A min B-nya 65. Tinggal kita nyari X gitu kan. Nyari X-nya gimana? Mudah juga kan. Ini X. X dengan D kan sama nih. Sudutnya kan menghadap yang sama gitu kan. Sudut sehadap nih kayaknya. Nah, lihat. Hubungan 115 dengan D gimana? Ya sama ya. 115 kita tambah dengan D itu harus 180. Maka D-nya adalah 65 juga. D sama dengan X sama dengan 65. Maka didapat nih 65 kurang 65 dong. Jadi jawabannya 0. Gitu ya.
12. Jika bentuk kayak gini kurang dari 0, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Coba, dia jawabannya tidak satupun. Coba kita analisis satu-satu nih. X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 2, kurang dari 0. Coba kita tulis deh. X pangkat 5, Y pangkat 4, Z pangkat 2, kurang dari 0. Nah, teman-teman lihat. YZ. Kita fokus ke YZ. YZ ini mau negatif, mau positif, dia kalau dikuadratkan, itu pasti positif kan? Nah, otomatis kalau YZ-nya ini adalah positif, maksudnya Y pangkat 4 positif, Z pangkat 2 juga kan positif. Berarti kalau hasil ini positif, biar dia kurang dari 0 atau negatif, si X pangkat 5 ini harus negatif dong. Nah, dampak dari X pangkat 5 itu negatif, ya X-nya harus negatif, ya nggak? Kalau X-nya positif, pangkat 5 ya bakal positif. Nah, kita tahu nih, X ini udah pasti positif gitu kan. Tapi si Y, Z ini belum tentu positif, belum tentu negatif. Karena kalau Y-nya negatif, tetap positif. Kalau Y-nya positif pun tetap positif. Oke. Yang jelas hasil pangkatnya itu pasti positif. Efeknya X ini harus negatif. Kita dapat 1, X pasti negatif. Yang pertama, X kali Y kurang dari 0. Kalau X-nya negatif, ini kan udah pasti negatif nih. Y-nya harus positif dong. Biar jadi kurang dari 0 kan, karena kan negatif kali positif, negatif nih. Coba apakah Y itu pasti positif? Dari sini. Nah, Y itu belum tentu ya. Belum tentu. Belum tentu positif. Bisa aja negatif. Kenapa? Coba kalau Y-nya negatif. Kan bisa aja kan tetap positif. Nah, berarti nomor 1 salah teman-teman. 1 salah. Nomor 2. Nomor 2 itu Y kali Z kurang dari 0. Nah, kita tahu nih. Sama kayak Y ya kondisinya. Y ini bisa positif, bisa negatif nih. Kayak tadi saya udah bilang. Z juga ya bisa negatif, bisa positif dong. Positif negatif, positif negatif. Nah, berarti ini nggak bisa nih, nggak bisa ditentuin bahwa si perkalian ini kurang dari 0. Salah juga ya. Kalau misalnya Y-nya positif, Z-nya positif, kan jadi positif gitu. Jadi nomor 2 salah. Nomor 3 juga harusnya salah nih. X kali Z kurang dari 0. X-nya kan udah pasti negatif tadi. Jadi si Z ini otomatis harus positif. Sedangkan si Z itu kan bisa positif, bisa negatif. Otomatis salah nih. Jadi kurang tepat bahwa X kali Z itu kurang dari 0. Jawabannya adalah E teman-teman. Bener ya? Tidak satupun. Semoga mengerti. Nomor 13. Jika X tambah Y dikuadratkan 53, X kurang Y dikuadratkan 37, maka nilai X, Y adalah jawabannya 4 teman-teman. Nah, gimana nih? Ada ide nggak? Oke teman-teman, kalau bingung kita tulis dulu aja. X tambah Y itu kalau dikuadratin 53. Kalau X min Y dikuadratkan 37. Nah, kalau teman-teman sering mengerjakan soal seperti ini langsung ngeh sih. Bentuk kayak gini kan bisa kita tulis apa? X kuadrat tambah Y kuadrat plus 2XY sama dengan 53. Ini juga sama kan, X kuadrat tambah Y kuadrat, tapi ini min ya. Min 2XY sama dengan 37. Nah, ini udah kelihatan sih. Dia nyarinya XY. Ya udah, kita apa ini? Eliminasi dong. Ini kan sama, coret-coret. 2XY dikurangi min 2XY. Berarti kan 4 ya, positif 4XY. Sama dengan 53 kurang 37 berapa? 16 ya. Jadi X kali Y-nya adalah 16 bagi 4. 4. Cepet ya. 14. Diketahui X pangkat 3, Y pangkat 2, min 28, 116. Dan 1 per XY sama dengan 1 per 6, maka nilai berikut berapa? Oke, jawabannya 22 teman-teman. Kita cek ya.
Lagi-lagi kita harus lebih teliti lagi ya. Di sini ada X pangkat 3, X kuadrat. Kita lihat aja teman-teman nih, udah kelihatan nih. Tulis dulu deh, X pangkat 3, Y pangkat 2, min 28 sama dengan 116. Sedangkan yang diketahui hanya 1 per XY sama dengan 1 per 6. Coba kita otak-atik yang ini. Didapat apa? XY-nya 6 ya. Nah, kalau X-nya 6, teman-teman lihat. Di sini kan ada X kuadrat sebenarnya kan. X kuadrat kali X kali Y kuadrat. Nah, coba kita kuadratin. Berarti kan XY kuadrat sama dengan berapa? 6 kuadrat. 36. Nah, ini juga kan sama. XY kita kuadratkan. Kita kali X lagi ya. Karena kan ini pangkat 3. Kurang 28 sama dengan 116. XY kuadrat dapat 36. 36 X sama dengan, nah berarti 116 ditambah 28 itu berarti berapa? 144 ya. Jadi X nya berapa? 144 bagi 36, 4 ya. Nah dapat nih X nya 4. Berarti kalau X nya 4, si Y nya berapa? Dari sini nih. Kan berarti XY sama dengan 6, maka si X-nya 4, jadi Y-nya sama dengan 6 per 4. 6 per 4 itu berapa? 3 per 2. Nah, dapat nih Y-nya 3 per 2. Substitusi aja kan ke soal. Di bawah deh. 5 per 2 dikali 4. Ditambah 2 per 3 kali 3 per 2. Tambah 11. Ini kan berapa? 1 ya. 1 tambah 11, 12. Coret-coret dapat 2, berarti kan 10 ditambah 12, berapa? 22. Berarti jawabannya benar nih, 22. Lanjut, 15. Setiap bilangan berikut bisa merupakan nilai dari ini, kecuali berapa? 0 nih jawabannya. Coba, 5 per X kuadrat min 4, katanya setiap bilangan yang di jawaban ini adalah bisa merupakan hasil dari ini kan, atau nilai. Nah, berarti kita coba satu-satu sih sebenarnya. Misal 4, dapat nggak X-nya? Nah, ini kalau dikerjain dapat nih X-nya plus minus berapa ya, akar gitu kan. Nah, yang 2 juga pasti dapat nih, karena kan ada nilainya. Dapat juga. Nomor C dapat, 5 dapat. Sedangkan yang ini kita tulis yang E aja. 5 per X kuadrat min 4 sama dengan 0. Coba. Gimana nih? Coba kali silang. Nanti 0 dong. 5 ya tidak sama dengan 0 gitu kan. Nah berarti ini nggak ada nih. Kan kecuali. Berarti jawabannya E. Nomor 16. Diketahui X di antara 2 dan 0. X merupakan bilangan bulat. Maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut adalah apa? Jawabannya P lebih kecil. Coba kita lihat, ini kita mudah ya. X itu di antara 2 dan 0. Dan X bulat ya, mau nggak mau X-nya 1 dong. Nah, kalau X-nya 1, substitusi aja ke sini kan. 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1 tambah 3 pangkat 1, ada 4 ya. Ini itu adalah berapa? Ini kan P ya. Itu 2, 3, 4. 3 kali 4, 12. Sedangkan Q itu sama dengan 9 pangkat 3 dikali 1. Atau 9 pangkat 3. Ya otomatis ini lebih dari 12 dong. Jadi P lebih kecil daripada Q. Mudah ya. 17. Diketahui titik A, B adalah solusi persamaan linear berikut. Nilai B per 2 min A berapa? Ini juga mudah, kita cari X-nya aja kan. Kalau misalnya kan di sini langsung aja teman-teman, kalau di sini kita tahu 4, ya udah kita ini X-nya kan 1 kali 4 aja ya. Jadi langsung nih kalau lagi ngerjain itu jangan ditulis lagi soalnya. Berarti kan 4X ditambah jangan lupa kali 4 ya, berarti 8Y. 3 kali 4 berapa? 12. Ini kan 4X tambah 5Y sama dengan 6. Kita eliminasi, kurangi kan, coret. 8 kurang 5, 3Y. 12 kurang 6, 6. Y-nya sama dengan 2.
dapat Y-nya 2. Berarti si X-nya berapa? Kita ke yang ini aja kan, yang mudah. X ditambah 2 kali 2 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3 dikurangi 4 ya. Karena 2 kali 2. Jadi X sama dengan negatif 1. Karena X dan Y ini adalah titiknya A, B, ya udah otomatis min 1, 2. Ini A sama B. Jadi yang di soal itu B per 2 dikurangi A, B-nya itu 2 per 2 dikurangi A-nya itu negatif 1. Jadi 1 plus 1 yaitu 2. Benar ya, 2. 18. X-Y adalah bilangan bulat. Jika X tambah Y kurang dari 11, X lebih dari 6, maka nilai terkecil yang mungkin dari X min Y berapa? Nah, ini mudah ya. Coba kita lebih suka yang ngerjain yang mana dulu nih? Yang dapat aja nilainya. Ini kan nggak mungkin ya ada 2. Nah, ini nih. X lebih dari 6. Coba, karena dia maunya yang minimal ya, yang kecil. Ya udah, misalkan X-nya adalah 7 deh. Karena kan lebih dari 6 ya, 7 deh yang lebih kecilnya. Berarti kalau X-nya 7, di sini kan X tambah Y kurang dari 11. Kalau X-nya 7 ya 7 tambah Y kurang dari 11. Maka Y-nya kurang dari 11 kurang 7 berapa? 4 ya. Nah, lagi-lagi kita cari yang minimalnya. Kurang dari 4 itu misalnya 3 kan. Nah, substitusi aja ke sini. X min Y. X-nya itu adalah 7, Y-nya itu adalah 3. Dapat 4 kan. Nah, minimalnya berarti 4. Lanjut nomor 19. Y adalah variabel yang bergantung dengan nilai X. Dengan kata lain, Y adalah dependent variable. Maka saat X-nya 12, nilai Y-nya 48. Saat X-nya 3, maka berapa nilai Y-nya? Nah, ini kayak perbandingan sih sebenarnya. Coba perbandingan senilai ya. Misalnya ini X, ini Y. X-nya 12, Y-nya 48. Kalau X-nya 3, Y-nya berapa? Gitu kan. Ya, kalau perbandingan senilai ya 12 per 3 sama dengan 48 per X. Kali silang. X sama dengan 48 kali 3 per 12. Ya nggak? Coret-coret, dapat berapa nih? Dapat 4 ya. 4 kali 3 berapa? 12. Oke. Terakhir. Manakah yang paling tepat dari operasi hitung? Oh, ini nomor 20-nya harusnya ini nomor 1 nih. Coba, tapi ini harus teliti ya. 40 min 20 bagi 5 kali 10 kurang 24. Coba kita operasinya yang di dalam kurung dulu ya. Kemudian perkalian. Ini 20 bagi 5, 4. 4 kali 10, 40. Berarti 40 kurang 40 kurang 24. Ini kan 0. Berarti jawabannya min 24. Sama ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini dicukupkan dulu. Semoga bermanfaat, terus belajar, dan semoga lulus PTN yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.